Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kemudian pembahasan lanjutan dari uraian akidah Imam Ahli Hadis yang diterangkan oleh Al-Imam Abu Utsman Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Kata beliau rahimahullah, wa yu'minu ahli ad-din wa sunnah bi syafa'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam li yudni ahli at-tauhid wa murtakib al-kaba'ir كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kata beliau rahimahullah, dan ulama yang berpegang dengan agama dan sunnah, mereka mengimani akan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang berdosa dari ahli tauhid dan orang-orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang telah datang di dalam al-khabar as-sahih, di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini beliau memulai pembahasan tentang syafaat. Dan ini adalah salah satu pembahasan akidah berkaitan dengan keimanan terhadap hal akhirat. Syafaat secara bahasa adalah lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil apa? Genap. Dikatakan dengan syafaat seorang dengan perantara yang lainnya dia mendapatkan bantuan. Dan secara istilah yang dimaksud dengan syafaat adalah at-tawassutu li ghairi li jalbi maslahatin aw daf'i madarrah. Secara istilah syafaat adalah ia menjadi perantara untuk orang lain guna mendapatkan maslahat atau menolak bahaya. Jadi itu dimaksud dengan syafaat. Seorang manusia, seorang hamba yang berdosa, melakukan dosa besar, kemudian Rasulullah SAW memohonkan syafaat untuknya kepada Allah. Maka di sini dia mendapatkan syafaat sebab Nabi menjadi perantara kepada Allah agar supaya diampuni dosanya. Ini contoh dari syafaat dan akan saya terangkan tentang syafaat
dan jenis-jenisnya. Ini Syekh membawakan beberapa hadis tentang syafaat. Kita baca hadis-hadisnya. Yang pertama hadis Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku berlaku untuk orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Ini hadis menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi syafaat kepada pelaku dosa besar. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abdullah bin Umar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر. Kata beliau, saya diberi pilihan antara syafaat dan antara seperdua dari umatku dimasukkan ke dalam surga. Ini Nabi beri dua pilihan. Kata beliau ingin memilih diberi syafaat, kata beliau ingin memilih seperdua dari umatnya masuk surga. Maka Nabi memilih syafaat karena syafaat lebih umum dan lebih mencukupi. Iya, lebih mencukupi. Nabi berkata, "Atarawna lil mu'minin al munafiqin." Apakah kalian menyangka bahwa syafaat ini bagi mukmin yang bersih dari dosa? Kata beliau, "La, tidak. Walakinnaha lil mu'minina al mutalawwifin al khata'in." Tetapi dia adalah untuk orang yang berdosa, yang kadang terpengaruh dengan perbuatan keliru, orang-orang yang bersalah. Jadi di sini penjelasan pentingnya syafaat. Nabi melihat bahawa manfaat syafaat itu lebih besar daripada beliau memilih seperdua dari umatnya dimasukkan surga. Iya. Dan juga beliau bawakan di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yawm al-qiyamah?" Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bergembira mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat?" Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Laqad dhanantu an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awla minka." Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Saya telah menyangka tidak seorang pun yang akan bertanya tentang hadis ini awwala minka, yang lebih pertama daripada kamu. Lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits." Karena saya melihat semangatmu untuk mendapatkan hadis. Ini Nabi memuji semangat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semangat di dalam mendapatkan ilmu, semangat dalam menghafalkan hadis. Dan ini terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menyangka bahawa tidak ada yang akan bertanya tentang hadis ini mendahului Abu Hurairah karena semangat beliau radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi menjelaskan, "Inna as'adan nasi bi syafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi." Sungguhnya manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari dirinya. Ikhlas dari dirinya. Ini beberapa sudut
pembahasan berkaitan dengan syafaat dari 3 hadis yang dibawakan oleh penulis di sini. Yang pertama dari pembahasan syafaat, syafaat itu terbagi 2. Ada syafaat musbatah dan ada syafaat manfiyah. Ada syafaat yang ditetapkan, yang bermanfaat, dan ada syafaat manfiyah, ditiadakan. Syafaat yang tidak bermanfaat. Iya. Syafaat yang manfiyah, yang ditiadakan, ini adalah syafaat untuk orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir tidak bermanfaat untuk mereka syafaat. Allah firman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak ada syafaat orang yang memberi syafaat bermanfaat bagi mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang suatu hari tidak ada jual beli lagi di hari itu, dan tidak ada lagi kasih sayang di hari itu, dan juga tidak ada syafaat. Ya. Di sini dinafikan syafaat, tapi diterangkan wal kafiruna humudz zalimun. Orang yang kafir mereka lah yang zalim. Maka syafaat yang dinafikan ini syafaat untuk orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang berbuat kesyirikan dengan syirik akbar. Mereka tidak mendapatkan syafaat. Ini yang dinafikan dari syafaat dalam ayat-ayat yang meniadakan syafaat. Syafaat jenis yang kedua adalah syafaat al-musbatah, syafaat yang ditetapkan. Ini syafaat yang ditetapkan untuk ahli tauhid, untuk orang yang bertauhid. Inilah yang diterangkan dalam hadis Abu Hurairah yang disebut oleh penulis di sini. Ya. Dan hadis yang disebut oleh penulis ini diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi bersabda, "Inna as'adan nasi bi syafaati yaumil qiyamah." Manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Dia berucap la ilaha illallah ikhlas dari dirinya sendiri. Dia disyaratkan dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, tauhidnya benar. Karena itulah syafaat musbatah itu tidaklah diberikan kecuali untuk ahli tauhid, untuk orang yang bertauhid. Ya. Dan ini salah satu manfaat dari mempelajari akidah. Karena orang yang akidahnya tidak benar, ini akan menjauhkannya dari syafaat. Akan menjauhkannya dari syafaat. Kapan dia memiliki akidah yang benar, maka dia adalah manusia yang paling bergembira dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang ditetapkan ini, itu ditetapkan dengan syarat. Syarat yang pertama, Allah meridai orang yang diberi syafaat. Ya. Syarat yang kedua, Allah memberi izin. Allah memberi izin kepada orang yang memberi syafaat. Maka harus ada keridhaan Allah dan izinnya. Iya. Allah firman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Para malaikat tidak memberi syafaat kecuali untuk siapa yang Allah ridai. Dan juga Allah firman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak malaikat di langit, syafaatnya sama sekali tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang Allah
izinkan, siapa yang Allah izinkan dengan kehendaknya, dan siapa yang Allah ridhai. Maka disyaratkan harus ada ridha. Dan juga tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali kalau Allah izinkan untuknya. Allah firman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Di ayat kursi, siapa yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi yang memberi syafaat harus diizinkan. Dan izin ini hanya untuk orang yang bertauhid. Yang diizinkan memberi syafaat hanyalah orang yang bertauhid, dan yang diizinkan menerima syafaat hanyalah orang yang bertauhid. Hanyalah orang yang baik akidahnya. Iya. Kemudian di sini penulis menyebutkan bahwa ahli sunnah, para imam salaf, mereka mengimani adanya syafaat Rasulullah untuk orang-orang yang berdosa, pelaku dosa besar. Beliau hanya menyebutkan satu bagian dari syafaat-syafaat Nabi. Nabi mempunyai beberapa syafaat, dan ini adalah salah satunya. Kenapa beliau hanya menyebutkan satu saja? Ya. Karena pembahasan ini yang diingkari oleh ahli bidah. Ya. Ini yang diingkari oleh ahli bidah. Ahli bidah ada kalangan al-Khawarij dan al-Mu'tazilah. Mereka mengingkari pelaku dosa besar keluar dari neraka. Mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka pada hari kiamat. Ini hukum untuk hari kiamat kekal di neraka. Kalau hukum di dunia, orang-orang Khawarij mengatakan kafir di dunia. Kalau orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar bukan kafir, bukan mukmin. Di manzilatin baina manzilatayn. Di sebuah kedudukan antara dua kedudukan. Jadi bukan kafir, bukan pula mukmin. Ini perbedaan ucapan mereka di dunia tentang hukum dunia. Tapi hukum akhirat, tepatnya para Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Dan ucapan mereka ini dari kebatilan yang sangat batil. Karena Rasulullah bersabda, "Syafaati li ahli al-kabair min ummati." Syafaatku diberikan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan, sebab masih disebut umat oleh Nabi, dari umatku. Dan menunjukkan bahwa pelaku dosa besar juga mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan syafaat. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu. Jadi dosa selain kesyirikan dan dosa besar diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Secara umum Nabi mempunyai beberapa syafaat. Yang pertama, syafaat beliau yang paling agung disebut dengan nama syafaatul udma. Syafaat udma, syafaat yang paling besar. Dan ini syafaat Rasulullah khusus untuk beliau. Tidak ada yang menyertai beliau di dalam syafaat ini dari makhluk. Pada hari kiamat, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia yang paling pertama hingga yang paling terakhir, semuanya berkumpul di padang mahsyar. Maka keadaan yang seperti ini, ya, mereka pun melihat, mendengarkan matahari didekatkan di atas kepala, ya, penantian sehingga mereka diliputi dengan kesusahan dan kesedihan, sesuatu yang mereka tidak mampu dan tidak sanggup untuk menanggungnya. Maka karena lamanya penantian, mereka pun mendatangi para nabi dan rasul agar supaya para nabi dan rasul ini memohon kepada Allah agar hisab dipersegera. Mereka menanti hisab. Maka manusia pun mendatangi Nabi Adam.
Mereka berkata pada Nabi Adam, tidak sah. Mereka berkata, wahai Adam, engkau adalah ayah kami. Engkau adalah ayah kami. Engkau adalah ayah manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Allah meniupkan rohnya kepadamu, memerintah malaikat, lalu malaikat sujud kepadamu. Dan engkau pernah tinggal di surga. Tidakkah engkau memberi syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu? Tidakkah engkau melihat apa yang menimpa kami? Jadi perhatikan, mereka meminta syafaat kepada Nabi Adam. Ditambah dari sini syafaat itu ada 3 sudut ya. Ada sudut yang diberi syafaat, ada sudut orang yang meminta syafaat, dan Allah adalah pemilik syafaat. Jelas ya? Jadi kalau namanya pemilik syafaat itu hanya milik Allah, Nabi dan Rasul. Ya. Para malaikat dan orang-orang salih, walaupun mereka bisa memohonkan syafaat, tapi mereka tidak memiliki syafaat. Syafaat itu adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia datang kepada Nabi Adam meminta syafaat. Apa syafaatnya? Setelah Nabi Adam memohon kepada Allah agar hisab dipersegera. Maka Nabi Adam alaihi salam berkata, Inna Rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Nabi Adam berkata, sungguhnya Rabbku pada hari ini murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti itu. Dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti itu. Dan Nabi Adam menyebutkan dosanya, saya dilarang memakan pohon, namun saya bermaksiat, melanggarnya. Maka kata beliau, nafsi, nafsi, nafsi. Saya hanya memikirkan diriku, dan diriku. Pergilah kalian kepada selain. Datangilah Nabi Nuh. Maka mereka pun mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga jawabannya nafsi, nafsi, nafsi. Setelah itu mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga jawabannya nafsi, nafsi, nafsi. Kalau itu mereka mendatangi Nabi Musa, juga jawabannya nafsi, nafsi, nafsi. Juga mereka mendatangi Nabi Isa alaihi wassalam. Juga Nabi Isa menjawab nafsi, nafsi. Seluruh Nabi yang lain menyebutkan kesalahannya, kecuali Nabi Isa, beliau tidak menyebutkan sama sekali. Cuma beliau hanya memikirkan dirinya dan dirinya. Kemudian datanglah manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ana laha. Saya lah pemilik syafaat itu. Saya lah pemilik syafaat itu. Maksudnya saya lah yang diizinkan untuk memohon kepada Allah di dalam hal itu. Maka kata Nabi Muhammad, saya pun pergi. Lalu saya sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah bukakan untukku pujian-pujian dan sanjungan, sesuatu yang saya belum bisa mengucapkannya secara ini. Jadi ketika beliau bersujud, beliau diberikan kemampuan untuk memuji dan menyanjung Allah dengan pujian-pujian yang pada hari ini pada saat beliau mengucapkan hadis ini, beliau belum mampu untuk mengucapkannya. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi. Berilah syafaat, engkau akan diizinkan memberi syafaat. Maka beliau pun mengangkat kepala beliau dan beliau berkata, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Umatku wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku. Di riwayat yang lain, maka segeralah dimulai hisab. Segeralah dimulai hisab. Jadi dengan syafaat Nabi Muhammad ini, segeralah dimulai hisab. Ini namanya syafaatul udma. Dan ini syafaat khusus, bagaimana kita lihat para nabi dan para rasul tidak ada yang berani memintanya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan untuk hal ini. Ini syafaat yang pertama khusus bagi Nabi. Syafaat yang kedua bagi Nabi, dan ini juga khusus bagi beliau. Beliau
memberi syafaat untuk penduduk surga masuk ke dalam surga. Beliau memberi syafaat untuk penduduk surga masuk ke dalam surga. Karena penduduk surga mereka tidaklah masuk ke dalam surga kecuali kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta untuk dibuka. Bagaimana di dalam hadis Anas bin Malik riwayat Muslim dan selainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ati babal jannah," saya mendatangi pintu surga, "Fa'astaftih," maka saya minta supaya pintu surga dibukakan. Fayaqulul khazin, maka penjaga surga berkata, "Man anta?" Siapakah kamu? Fa'aqulu Muhammad, maka saya berkata, saya adalah Muhammad. Maka si penjaga surga berkata, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka." Untuk kamu saya diperintah, saya tidak boleh membuka untuk siapapun sebelum engkau. Maka terbukalah pintu surga dengan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang dahulu masuk ke dalam surga, setelah itu penduduk surga ikut bersama beliau. Ini syafaat yang kedua juga khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang ketiga juga khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberi syafaat kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib ini seorang yang meninggal dalam keadaan kafir. Betul di dunia dia banyak jasa terhadap Nabi, tapi dia meninggal dalam keadaan kafir. Harusnya Abu Talib ini di neraka lapisan paling bawah, karena dia tahu tentang kebenaran, dia tahu kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak ikut. Harusnya dia lapisan neraka paling bawah. Dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diringankan siksaan untuk Abu Talib. Diringankan siksaan untuk Abu Talib sehingga dia adalah manusia yang paling ringan siksaannya di neraka. Apa siksaannya Abu Talib? Ya. Dia diberi sendal, 2 sendal yang dipanaskan. Ya. Belum lagi kakinya masuk ke sendal itu, kepalanya sudah mendidih. Ini siksaan yang paling ringan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ini syafaat jenis yang ketiga. Syafaat jenis yang keempat, ya. Dan ini syafaat berlaku juga untuk Nabi Muhammad dan selainnya dan para nabi, para orang salih, para malaikat, ya, para ulama, para syuhada juga memberi syafaat. Syafaat jenis yang keempat adalah syafaat agar supaya sebagian penduduk surga ditambah derajatnya, ditambah derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, surga itu disebutkan dalam sebagian hadis 100 derajat. Anggaplah dia di derajat bawah, maka dengan syafaat dinaikkan ke derajat pertengahan misalnya. Jadi diangkat derajatnya. Bagaimana Nabi berdoa untuk Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, pilihlah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya kelak di surga. Iya. Maka ini jenis dari syafaat. Dan ini syafaat yang keempat. Syafaat yang kelima adalah syafaat untuk sebagian umat. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan ini dari kekhususan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk umat Islam. Di tengah umat ini, di tengah umat Islam ada 70.000. Ada 70.000 dari umat Islam, mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang hal ini ketika beliau menceritakan bahwa umat-umat diperlihatkan kepada beliau. Yang ringkas cerita beliau menyebutkan umatnya yang paling besar. Dan beliau katakan bahwa di tengah umat beliau ada 70.000 orang. Yadkhuluna al-jannata min ghairi hisabin wala adab. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa. 70.000. Maka ibadah
Ibn Mihsan mendengarkan hal tersebut. Ia berkata, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya tergolong dari mereka. Kata Nabi, engkau dari mereka. Orang yang lainnya berkata, ya Rasulullah, saya juga. Kata Nabi, engkau telah didahului oleh Ukasha. Ya, Ukasha bin Mihsan. Ya. Engkau telah didahului oleh Ukasha. Ya. Maka ada yang diberi syafaat menjadi golongan ini. Dan ini 70.000 diterangkan di dalam riwayat yang lain. Setiap dari 1.000 ditambah lagi 70.000. Ya, jadi diberikan keutamaan tambahan dari 70.000 ini, setiap dari 1.000 ditambah lagi 70.000. Ya, jadi jumlahnya semua berapa? Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab 70.000 bagi 1.000. Iya. Ya. Berarti 70 kali 70.000 berarti 4.900.000. Baik. 700 kali 7.000 ya. 70.000 berarti 4.100.000. Ya, 70 kali 4 berapa? 70.000 ya, 4.900.000. Itu yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa azab. Ini jenis syafaat yang keberapa? Yang keberapa nih saya? Yang kelima. Baik, syafaat yang keenam. Syafaat yang keenam adalah ya, satu kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Maka orang-orang yang seperti ini itu tempatnya di Al-A'raf. Al-A'raf antara surga dan neraka. Dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaat yang keberapa? Yang keenam. Syafaat yang ketujuh adalah syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Untuk pelaku dosa besar. Dan ini dua jenis. Jadi boleh dikatakan syafaat Nabi semuanya ada 7 dan boleh 8. Sebab yang ketujuh terbagi 2. Pelaku untuk dosa besar itu ada 2. Yang pertama adalah orang yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka ini dimasukkan ke mana? Ke neraka. Dengan syafaat, maka dia tidak masuk ke dalam neraka. Diampuni, langsung masuk ke mana? Ke dalam surga. Jenis yang kedua untuk pelaku dosa besar adalah mereka yang sudah masuk ke dalam neraka. Mereka yang sudah masuk ke dalam neraka. Dengan syafaat mereka dikeluarkan dari neraka. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, dua jenis syafaat yang terakhir ini untuk pelaku dosa besar, ini yang diingkari oleh ahli bidah. Ini yang diingkari oleh ahli bidah. Adapun ahli sunnah mereka menetapkannya. Karena Nabi berkata, syafaat di ahli kabair min ummati, syafaat untuk pelaku dosa besar dari umatku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, sekelompok orang masuk ke dalam neraka sudah menjadi orang, kemudian mereka dikeluarkan ya, dan ditenggelamkan di sungai kehidupan, lalu mereka tumbuh kembali, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Dan juga telah syahid di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ya, Allah memerintah supaya dikeluarkan dari neraka siapa yang mempunyai sebesar syairah gandum ya, dari kebaikan, maka dikeluarkan dari neraka. Kemudian Allah perintah lagi untuk mengeluarkan siapa yang punya kebaikan dalam hatinya sebesar bur ya, dari kebaikan, maka dia dikeluarkan. Kemudian Allah berfirman, keluarkan siapa yang ada sebesar darah. Sebesar darah kebaikan di dalam hatinya. Darah ini itu penamaan untuk bijian yang paling kecil ya, yang diketemukan di masa itu. Darah. Jadi keluarkan apa yang sebesar darah dari apa yang ada keimanan di dalam hatinya, walaupun sebesar darah, dia dikeluarkan dari neraka.
kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan paling terakhir masuk ke dalam surga, keluar dari neraka adalah seorang yang sudah betul-betul payah keadaannya di neraka. Maka dia berdoa dan bersumpah dengan sumpah yang sangat dahsyat. Ya Allah, keluarkanlah saya dari neraka ini. Kalau keluarkan saya dari neraka, saya berjanji tidak akan meminta permintaan yang lain selain daripada ini. Maka Allah firman kepada si hamba, yang di mana hadisnya? Barangkali kamu akan melanggar kalau dipenuhi permintaanmu, maka dia bersumpah dengan banyak sumpah bahwa dia tidak akan melanggar sumpahnya. Maka ia pun dikeluarkan dari neraka. Begitu dia keluar dari neraka dan dia melihat surga di depannya, di kejauhan, lama dia berdiri, akhirnya tidak tahan, dia berdoa kembali. Ya Allah, keluarkanlah, ya Allah, dekatkanlah saya dari surga. Saya memohon kepadamu dan saya tidak akan memohon yang lainnya selain daripada itu. Maka Allah berfirman tentang pengkhianatnya kamu, wahai anak Adam. Terus dia memohon dan memohon, bersumpah dan bersumpah, kemudian Allah mendekatkannya ke surga. Begitu dia berada di depan surga, melihat keindahannya, akhirnya dia tidak tahan. Kembali mengucap, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Nah, maka akhir dari kita, ia pun dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman kepadanya, berangan-anganlah kamu apa yang kamu inginkan. Maka ia pun berangan-angan apa yang dia inginkan di surga. Dia berkata, sudah selesai, itu yang saya inginkan. Tidak, terus kamu berangan-angan. Terus dia berangan-angan sampai habis angan-angannya. Sampai habis angan-angannya. Tidak bisa lagi dia berangan-angan. Allah berfirman, saya berikan kepadamu 10 kali lipat dari apa yang kamu minta. Ya. Ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga, terakhir keluar dari neraka. Menunjukkan bahwa ada yang keluar dari neraka dari ahli tauhid, dari ahli at-tauhid, dari orang yang bertauhid. Ya. Dan ini dari manfaat, sekali lagi dari manfaat mempelajari akidah yang benar. Ya. Dari manfaat mempelajari akidah yang benar. Walaupun dia bergelimang dosa tetapi punya akidah yang benar, maka itu adalah jaminan untuknya masuk ke dalam surga. Walaupun dia harus disiksa dulu di dalam neraka karena dosa-dosanya. Jelas ya? Dan di sini perkara dosa juga ya, adalah hal yang sangat berbahaya. Jangan seorang berkata, oh kan ada syafaat. Walaupun masuk neraka, tapi kalau ada syafaat ya, bisa keluar. Ini perkataan orang yang konyol. Siapa yang bisa menahan siksa di dalam neraka? Waliyadzubillah. Jangankan tinggal dalam neraka satu hari, yang satu hari ya dalam Al-Quran disebut ada yang seperti 50.000 tahun, ada yang seperti 1.000 tahun. Jangankan satu hari, satu saat saja tidak ada yang bisa tinggal di dalam neraka untuk saat itu. Nasallallahu as-salamu wal afiyah. Baik, maka ini pembahasan-pembahasan yang terkait dengan syafaat. Kemudian beliau berkata di pembahasan berikutnya, wa yu'minuna bil hawdi wal kautsar wa idkhali fariqin min al muwahhidin al jannah bighairi hisab wa muhasabati fariqin minhum hisaban yasira wa idkhalihim al jannata bighairi su'in yamassuhum wa adabin yalhaquhum wa idkhali fariqin min mudnidihim an nar أو إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ويعلمون حقا يقينا أن مسلم الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يترك الله fiha min asati ahli iman ahadan. Ya. Ini kelanjutan dari pembahasan. Beliau menjelaskan bahwa dari akidah yang diimani oleh ahli hadis, mereka mengimani akan adanya telaga pada hari kiamat. Telaga dan kautsar, al-haud dan kautsar. Telaga ini juga kadang digunakan untuk kautsar.
Ya, sebab Kautsar itu adalah telaga di surga. Telaga di surga. Dan telaga yang dimaksud di awal dengan Al-Haud. Al-Haud ini adalah telaga di padang mahsyar. Telaga di padang mahsyar. Iya. Dan penetapan tentang telaga ini diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puluhan hadis yang meriwayatkannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim saja belasan hadis. Kalau digabungkan dengan selainnya, lebih dari 50 orang sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang telaga pada hari kiamat. Jadi, kesimpulan dari pembahasan telaga ini, bahawa telaga di padang mahsyar, ini adalah kekhususan untuk para nabi dan para rasul. Setiap nabi memiliki telaga. Setiap nabi memiliki telaga. Dan yang boleh meminum dari telaga mereka adalah dari umatnya sendiri. Dan ini menunjukkan kedudukan para nabi dan kebenaran mereka pada hari kiamat. Di dunia mereka menyuruh manusia, dan pada hari kiamat akan tampak kebenaran mereka. Sebab semua manusia perlu untuk minum dari telaga mereka. Untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dalam sejumlah hadis disifatkan tentang telaga beliau. Ada pensifatan tentang luasnya. Dikatakan bahawa luas dan lebarnya, panjangnya sama. Panjangnya sejauh perjalanan sebulan. Ya, bagi orang yang berjalan biasa dengan berkendaraan, ya, mengendarai hewan berjalan biasa, perjalanan sebulan, panjang dan lebarnya. Dan di sebagian riwayat diterangkan ya, ukuran panjangnya dengan menyebutkan kota dari Sana'a sampai Aila, dari ini sampai ini. Dan para ulama menyebutkan bahawa penyebutan panjang dengan kota ini mungkin karena Nabi menjawab sesuai dengan orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanya orang Yaman, maka beliau sebutkan kota yang dikenal oleh orang ini. Kalau orang yang bertanya dari negeri ini, maka beliau sebutkan kota yang dikenal oleh orang tersebut. Yang jelas dia panjangnya dan lebarnya sama. Sangat luas telaga Rasulullah SAW ini. Dan telaga ini letaknya di atas bumi yang telah diganti. Iya. Telaga Rasulullah SAW ini disebutkan bahawa airnya lebih putih daripada susu, lebih harum dari bau kasturi, lebih manis daripada madu, lebih mengkilat daripada perak. Siapa yang meminum satu teguk dari telaga Nabi, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Telaga Rasulullah SAW ini disebutkan dalam sebagian riwayat, aliyatuhu ka'adadi nujumis sama. Bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit. Seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Pembahasan bejana minumnya seperti bintang-bintang di langit, ini menunjukkan dua makna. Makna yang pertama, bahawa sangat indah sekali keadaan telaga Rasulullah. Kemudian makna yang kedua, ini menunjukkan bahawa mereka akan minum dengan sejuk, santai, tidak berdesak-desakan. Sebab gelas minumnya sangat banyak seperti bintang di langit. Tidak perlu ngantri, tidak perlu rebutan. Ya. Jelas ya? Maka ini gambaran telaga Rasulullah SAW di dalam hadis. Dan harus diketahui bahawa Nabi SAW menyebutkan ada sekelompok dari umatnya dikenal oleh Nabi. Mereka mendekat ke telaga lalu diusir dari telaga. Maka Rasulullah SAW bersabda, ummati, umatku. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka adakan setelahmu. Maka tampak dari sini, ya, dari telaga Rasulullah SAW ternyata ada yang diusir dari telaga. Kalau begitu, orang yang minum dari telaga ini adalah orang-orang yang memang pengikut Nabi. Ada mereka yang diusir. Itu disebutkan oleh para ulama dari mana hadis innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka adakan setelahmu. Masuk di dalamnya orang yang murtad dari Islam. Ini diusir dari telaga. Masuk pula di dalamnya orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Dan masuk pula di dalamnya ya, orang yang mengadakan perkara baru dengan dosa dan maksiat. Walaupun dosa dan maksiat ini lebih ringan daripada dua sebelumnya, tapi dia juga adalah hal yang mengkhawatirkan.
Karena itu siapa yang ingin meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya ia memperhatikan hal ini dalam kehidupannya. Dia jaga tauhidnya, dan yang paling pentingnya juga adalah dia agungkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab para sahabat adalah manusia yang paling berhak minum dari telaga. Kalau mereka mengagungkan para sahabat, cinta kepada para sahabat, maka sangatlah pantas mereka dikumpulkan bersama para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang berhak mendapat syafaat dan sebagai hamba-hambanya yang diberi kemuliaan meminum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Kemudian dikatakan di sini wal kautsar, dan mereka juga beriman dengan al-kautsar. Al-kautsar adalah telaga di surga. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat Bukhari dan Muslim bahwa telaga yang di padang mahsyar aliran airnya dari 2 mizan dan 2 corong, dan 2 corong ini berasal dari kautsar di surga. Berasal dari al-kautsar di surga. Dan al-kautsar inilah yang dikhususkan penyebutannya diberikan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dalam firman Allah, Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguhnya kami memberi kepada Nabi Muhammad al-kautsar. Ya, diberikan telaga al-kautsar. Kemudian kata beliau, "Idza qala fariqun minal muwahhidin al-jannah bighairi hisab." Dan mereka mengimani akan ada sekelompok dari orang yang bertauhid dimasukkan ke dalam surga tanpa ada hisab. Ini sudah kita terangkan. Kemudian wa muhaddatsu fariqin minkum hisaban yasira. Wa idza kharijun al-jannah bighairi su'in yamassahum wa 'adabin yalhaquhum. Demikian pula ada mereka mengimani bahwa ada sekelompok dari kaum mukminin yang dihisab dengan hisab yang ringan. Dihisab tapi hisabnya ringan. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa ada kejelekan yang menimpa mereka dan tanpa ada siksaan yang mendapati mereka. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Famma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Siapa yang diberi kitabnya dari kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kemudian kata beliau, "Wa idza qala fariqin min mudnibihim an-nar thumma i'taqihim wa ikhrajihim minha wa ilhaqihim bi ikhwanihim alladhina sabaquhum ila al-jannah." Dan ada sekelompok dari kaum mukminin yang berdosa dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian mereka dibebaskan dan dikeluarkan dari neraka, lalu diikutkan bersama saudara-saudara mereka kaum mukminin yang telah mendahului mereka ke surga. Iya. Ini telah kita terangkan ya tentang syafaat untuk pelaku dosa besar. Wa ya'lamuna haqqan yaqinan, dan tahu orang hadis mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya, dengan kebenaran yang sangat meyakinkan bahwa para pelaku dosa besar dari ahli tauhid, dari orang-orang yang bertauhid tidak akan dikekalkan di dalam neraka, dan mereka tidak akan dibiarkan di dalam neraka selama-lamanya. Kalau masuk neraka disiksa sesuai kadar dosanya, akhirnya pasti dikeluarkan dari neraka. Kata beliau, "Ammal kuffar, adapun orang-orang kafir, fa innahum yukhalladuna fiha." Orang-orang kafir akan dikekalkan di dalam neraka. Wala yukhrajuna minha abadan, dan mereka tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Wala yusta'tabun, dan mereka tidak akan didengarkan keluh kesahnya. Ini keberadaan orang-orang kafir waliyadzubillah. Kekal di dalamnya, khalidina fiha abada, la yukhrajuna minha abadan wa ma hum bikharijina minha. Ya. Tidaklah mereka keluar darinya selama-lamanya, wala hum yusta'tabun. Ini potongan dari ayat di surah Asy-Syura. Ya. Wala yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Ini potongan dari ayat di surah Fatir menjelaskan keadaan penduduk neraka. Bahwa mereka itu masuk ke dalam neraka. Mereka mempunyai raungan yang tidak ada hentinya. Ya. Punya raungan, teriakan yang tidak ada hentinya dalam neraka. Tidak hidup, tidak pula mati. Dan siksaan tidak akan diputus darinya. Mereka hidup dalam keadaan diliputi oleh siksaan. Wala yatrukullahu fiha min usati ahli al-iman ahadan. Dan Allah tidak akan membiarkan seorang pun dari ahli iman, orang yang masih memiliki keimanan, masih memiliki akidah yang benar, masih memiliki tauhid, mereka tidak akan ditinggal di dalam neraka, tidak akan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Baik, selesai sudah beberapa pembahasan di sini berkaitan dengan telaga. Kemudian setelah itu penulis di sini
menjelaskan tentang masalah melihat Allah pada hari kiamat. Kata beliau rahimahullah, wa yashhadu ahli sunnah, dan ahli sunnah mempersaksikan anna al-mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah bi absarihim wa yanzuruna ilayhi ala ma warada bihi al-khabar as-sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Dan ahli sunnah mempersaksikan bahawa kaum mukminin akan melihat Rabb mereka tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat. Mereka akan melihat dengan mata-mata kepala mereka. Ya. Jadi melihat itu bukan dengan mata hati, tapi melihat dengan apa? Mata kepala. Ya. Wa yanzuruna ilaihi, dan mereka akan melihat kepadanya. Ala ma warada bihi al-khabar, berdasarkan hadis yang sahih. Di sini beliau sebutkan hadisnya. Padahal dalil yang menjelaskan Allah dilihat pada hari kiamat itu juga banyak berasal dari ayat Al-Quran. Banyak berasal dari ayat Al-Quran. Iya. Dia sebutkan di sini hadis innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Iya. Kata beliau wa tashbih fi hadzal khabar waqa'a lirru'yati birru'ya la lil mar'i bil mar'i. Kata beliau penyerupaan dalam hadis kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat bulan. Penyerupaan seperti ini maksudnya bukan penyerupaan ya atau penyerupaan pada apa? Kondisi melihatnya. Bukan penyerupaan pada apa yang dilihat. Ya. Bukan artinya Allah seperti bulan, tidak. Tapi maksudnya keadaan ketika bulan dilihat keadaannya sangat terang. Bulan purnama begitu dilihat terang, tidak ada awan yang menutupinya, maka demikian pula Allah pada hari kiamat dilihat dengan sangat jelas. Dilihat dengan sangat jelas oleh kaum mukminin. Wal akhbarul waridah fi ru'ya mukharrajatun fi kitab al-intisar bi turuqiha. Adapun hadis-hadis tentang ru'ya ini melihat Allah ini telah diriwayatkan di dalam kitab al-intisar dengan penyebutan jalur-jalur periwayatannya. Jadi sudah berlalu bersama kita. Penulis Abu Utsman Al-Qabuli menyebutkan bahawa beliau punya buku lain namanya Al-Intisar. Lebih luas daripada buku ini. Beliau sebutkan hadis dengan riwayat-riwayatnya. Jadi beliau mengihalah. Adapun masalah melihat Allah pada hari kiamat, ini adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada silang pendapat. Bahkan siapa yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat, ya, maka itu dianggap keluar dari agama. Sebab dia mengingkari sebuah perkara yang sangat dimaklumi, sebuah perkara aksioma yang diterima ya oleh umat Islam. Tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Disebut wajah berseri-seri melihat kepada Rabb. Ya. Ini penetapan bahawa Allah dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Tentang orang kafir, Allah berfirman sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat mereka akan tertirai dari melihat Rabb mereka. Kata Imam Syafi'i, Ibnu Qudamah dan selainnya, kalau orang kafir tertirai berarti pemahaman kebalikan dari ayat orang-orang mukmin tidak tertirai, mereka bisa melihat. Mereka bisa melihat. Dan di sini Syekh mengatakan bahawa kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat dengan mata kepala mereka. Jadi penyebutan dengan mata kepala. Ya. Bukan dengan mata hati, tapi dengan mata kepala. Karena itu dalam Al-Quran Allah sebutkan bahawa pandangan mata pada hari itu sangatlah tajam. Fabasarukal yawma idin fabasarukal yawma hadid. Maka pandanganmu pada hari itu ya, sangatlah tajam. Kalau di dunia ini pandangan mata seorang itu tidak kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dia melihat Allah dengan pandangan yang lemah seperti sekarang di dunia ini? Allah mengabarkan tentang dirinya bahawa hijabuhu nur. Hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi baqarahu min khalqihi.
Ya, hijab Allah adalah cahaya. Andai kata hijab ini disingkap, maka keelokan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar seluruh makhluk sejauh pandangan mata Allah. Ya, jadi kalau sejauh pandangan mata Allah, kira-kira ada yang tersisa? Ya, tidak ada yang luput dari pandangan mata Allah. Jadi kalau wajah Allah disingkap, jelas ya? Dan di dunia ini tidak bisa, ya, makhluk tidak bisa menahannya. Ya, dan perhatikan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau meminta kepada Allah untuk melihat Allah. Ya. Dan kisah tentang Nabi Musa meminta ini disebutkan di dalam surah Al-A'raf. Ya. Nah, Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, biarkanlah saya melihat kepadamu. Allah firman, lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Walakin yanzur ilal jabal. Tapi lihatlah kepada gunung. Istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung ini tetap di tempatnya, maka kamu bisa melihatku. Ya. Jadi maksud lan tarani di sini tidak mampu, engkau tidak bisa melihatku. Ini bukan tidak bisa melihat selama-lamanya. Ini yang dijadikan dalil oleh ahli bidah untuk menolak bahwa Allah dilihat pada hari kiamat. Katanya di sini pakai lan. Lan itu dalam bahasa Arab penafian bermakna selama-lamanya tidak bisa dilihat. Dan ini keliru ya dari sisi bahasa. Sebab lan itu tidak bermakna penafian selama-lamanya. Ya. Betul kadang dia bermakna menafi selama-lamanya, tapi tidak mesti dia bermakna penafian selama-lamanya dalam bahasa Arab. Karena itu kata Ibnu Malik, ya, pakar bahasa di dalam Al-Kafiyah, "Wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu urdud wa siwaku uqduda." Kata beliau, siapa yang memandang bahwa kata nafi dengan lan bermakna selama-lamanya, maka ucapannya ini pendapatnya tolaklah. Sebab itu pendapat yang tidak dipakai. Dan pendapat yang mengatakan tidak selama-lamanya itu yang kamu kuatkan. Ya, itu yang kamu kuatkan. Jadi tidak ada pendalilan untuk ahli bidah di dalam ayat ini. Bahkan di dalam ayat menunjukkan sebaliknya. Ya. Allah firman, engkau tidak mampu melihatku, tapi lihatlah ke gunung. Kalau gunung tetap di tempatnya, berarti Allah akan melihatku. Jadi Allah mensyaratkan bisa dilihat kalau gunung tetap ada di tempatnya. Disyaratkan sebuah syarat yang mungkin terjadi. Berarti melihat Allah adalah hal yang mungkin. Ya. Jadi ini kebalikannya. Ya. Dan di sini dari keistimewaan seorang itu mempelajari akidah. Ya. Dia kadang begitu meluas membahas akidah, membantah ahli bidah, maka akan tampak sekali ahli bidah berdalilkan dengan ayat apapun, berdalilkan dengan hadis apapun, pasti dalam ayat dan hadis yang mereka pakai ada bantahan untuk mereka sendiri. Ya. Ada bantahan untuk mereka sendiri. Jelas ya? Baik. Jadi kelanjutan dari ayat, "Falamma tajalla rabbuka lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Begitu Rabbmu menampakkan dirinya kepada gunung, maka gunung ini pun hancur berkeping-keping. Ya, dan Nabi Musa tertungkur pingsan. Jelas ya? Jadi tidak mampu makhluk ini di dunia. Tapi pada hari kiamat Allah memberikan kemampuan pada mata-mata kaum mukminin untuk melihat Allah. Dan ini adalah apa? Kemuliaan bagi mereka. Dan di sini Syekh mengatakan melihat dengan mata kepala. Ya. Lihat dengan mata kepala. Ada dalil khusus di sini yang dipakai melihat dengan mata kepala. Ya, yang sangat jelas menunjukkan Allah lihat dengan mata kepala. Itu ayat di surah Al-Ahzab. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ya. Tahiyat mereka, pujian mereka tatkala mereka liqa dengan Allah adalah keselamatan. Ya. Sini kalimat liqa dalam Al-Quran itu banyak tempat digunakan. Dan liqa ditafsirkan dengan dua penafsiran secara umum oleh ahli tafsir. Yang pertama, liqa bermakna dia berdiri menghadap kepada Allah di hari kiamat. Penafsiran yang kedua, liqa bermakna dia melihat kepada Allah. Jadi dua penafsiran. Jadi ayat-ayat yang menyebutkan tentang liqa ini juga dari ayat-ayat tentang penetapan Allah dilihat pada hari kiamat. Tapi khusus di tempat ini, kata liqa digandengkan dengan kata tahiyyah. Ya. Dan ini dalam bahasa Arab, kalau dua kata ini berkumpul bersama, maka liqa di situ maknanya cuma satu, melihat dengan mata kepala. Maknanya cuma satu, melihat dengan mata kepala. Ya, demikian uraian Al-Imam Sa'lab, ya, pakar bahasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibadah.
bahwa kalau dalam ayat ini disebutkan lipat itu adalah melihat dengan pandangan mata menurut kesepakatan ahli bahasa, tidak ada silang pendapat. Jelas ya? Ini dari dalil yang menunjukkan bahwa dilihat dengan mata kepala. Wa yanzuruna ilaihi, dan mereka melihat kepada Allah. Ala ma warada. Baik. Kemudian yang penting juga saya jelaskan di sini berkaitan dengan melihat Allah. Melihat Allah itu adalah sebuah nikmat. Iya. Adalah sebuah nikmat. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga, sudah merasakan kenikmatan di surga. Dan kita semua tahu bagaimana surga itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka, beliau melihat ke neraka lalu beliau mundur ke belakang. Beliau melihat surga, beliau maju seakan-akan ingin memetiknya, tapi beliau tidak jadi memetiknya. Ya. Karena itu beliau sering berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian mengetahui apa yang saya ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berkata, "Saya melihat sebuah ranting dari surga, saya ingin memetiknya. Kalau saya petik dan kalian sudah merasakannya, kalian tidak ada lagi selera untuk hidup." Ya. Sebab kenikmatan di dunia ini, ya, itu sangatlah menyiksa. Dia begitu merasakan kenikmatan surga sekali, hilang nikmat itu, maka sangatlah menyiksa. Tidak ada dari kenikmatan dunia yang bisa menghilangkan atau menyaingi kenikmatan yang dia rasakan di surga. Kalian tidak ada selera lagi untuk hidup. Jelas ya? Nah, maka ini surga yang penuh dengan kenikmatan. Bersama dengan itu melihat kepada Allah, itu kenikmatan yang paling besar di dalam surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Bagi orang yang berbuat baik, mereka mendapatkan surga dan tambahan di dalam surga. Jadi ada tambahan. Tambahannya yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Dan nikmat ini hanya untuk orang yang beriman. Iya. Orang yang beriman melihat Allah pada hari kiamat di dua tempat. Yang pertama di Arafat al-Qiyamah, di padang mahsyar. Dan yang kedua adalah di surga. Yang kedua adalah di surga. Ya, dan di padang mahsyar, ya, kaum munafikin, orang-orang kafir, semuanya terpilih. Mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir tidak melihat. Adapun kaum munafikin, mereka melihatnya, tapi ya, bukan di atas bentuk yang mereka senang. Nah, sebab kaum mukminin mengenal Rabbnya. Mereka kalau melihat Allah, mereka sujud. Adapun kaum munafikin, mereka punggungnya seakan-akan menjadi keras, tidak bisa sujud. Nah, dan jenis melihatnya juga berbeda. Kaum mukminin melihat dengan pandangan penuh dengan kenikmatan, kesejukan. Adapun kaum munafikin, ya, itu mereka memandang dengan pandangan penuh siksaan untuk mereka. Ya, sebab dimaklumi ya, tidak semua pandangan itu menyejukkan. Iya, tidak semua pandangan menyejukkan. Iya, ada seorang misalnya, ya, seorang ditodong oleh seorang perampok. Jadi dua, satu perampok, satu orang ditodong. Tiba-tiba datang polisi. Ya. Orang yang ditodong melihat polisi datang, dia gembira. Kan begitu? Orang yang merampok melihat polisi datang, gembira atau tidak? Hah? Tidak mungkin dia gembira. Padahal semuanya melihat. Jelas ya? Jadi jangan berharap bahwa kaum munafikin melihat Allah pada hari kiamat dalam keadaan mereka bergembira. Bahkan itu adalah siksaan di atas siksaan, karena mereka tahu perbuatan mereka dan kesalahan-kesalahan mereka, dan sangat takut ya akan disingkat dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Maka ini adalah sebuah pembahasan yang penting untuk kita ketahui. Kalau kita meyakini Allah akan dilihat pada hari kiamat, ini akan menyebabkan seorang hamba ya selalu memohon kepada Rabbnya supaya ia diberikan kemampuan dan diberikan nikmat ini. Salah satu dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimohon adalah ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah kepadaku kelezatan memandang pada wajahmu yang mulia. Iya.
Baik, ini beberapa pembahasan terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua sehingga kita tergolong kepada hamba-hamba yang melihatnya pada hari kiamat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yashhadu ahli sunnah anna al-jannata wan nara makhluqatan wa annahuma baqiyatan la tafnayan abadan wa anna ahli al-jannati la yakhrujuna minha abadan wa kadhalika ahli an-nar alladhina hum ahluha khuliqu laha la yakhrujuna minha abadan wa yu'maru bil mawt fayudbah ala surin بين الجنة والنار وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ya, sini pembahasan lain masih terkait dengan keimanan terhadap hari akhirat. Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah berkata, dan ahli sunnah mempersaksikan bahwa surga dan neraka dua makhluk yang telah dicipta. Surga dan neraka dua makhluk yang telah dicipta. Sudah ada. Wa annahuma baqiyatan, dan dua makhluk ini akan kekal. La tafnayani abadan, tidak akan sirna selama-lamanya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada dari makhluk Allah yang dicipta untuk kekal. Ia kekal karena Allah yang Maha Kekal menghendakinya kekal. Jelas ya? Dan ingat kalimat kekal. Ya, ini yang ditekankan oleh penulis. Beliau terangkan bahwa penduduk surga, mereka di dalam surga selama-lamanya tidak akan keluar. Ya. Demikian pula penduduk neraka yang memang sudah merupakan penduduknya dan sudah pasti di neraka, mereka tidak keluar lagi selama-lamanya. Ya. Tidak keluar lagi selama-lamanya. Dan ahli sunnah juga meyakini bahwa akan diperintah, Allah akan memerintah mendatangkan al-maut, mendatangkan kematian. Lalu kematian ini, ya, kematian didatangkan di dalam hadis disebutkan seperti kambing, ya, gibas yang berwarna putih didatangkan. Lalu ya, disembelih di sebuah pagar antara surga dan neraka. Dikatakan seorang yang berteriak mengumumkan, wahai penduduk surga, tahukah kalian siapa ini? Penduduk surga semuanya mengenal, itu adalah al-maut. Wahai penduduk neraka, tahukah kalian siapa ini? Penduduk neraka berkata, iya, itu adalah al-maut. Maka disembelihlah al-maut ini antara surga dan neraka, semuanya menyaksikan. Jadi al-maut, kematian, sudah mati. Maka yang ada diumumkan, wahai penduduk surga kekal, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka kekal, tidak ada lagi kematian. Demikian di dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Maka ini mengingat hadis ini harus selalu mewarnai hati seorang hamba. Iya. Mewarnai hati seorang hamba. Sebab di akhirat kelak hanya ada dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Dan di akhirat kelak hanya ada dua golongan. Orang yang beruntung, berbahagia, dan orang yang celaka, merugi. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id." Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Dan di akhirat kelak nanti cuma ada dua golongan. Mereka yang tertawa berseri-seri dan mereka yang menangis penuh dengan kepiluan. Cuma ada dua golongan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Cuma ada dua golongan. Maka kita memilih, tidak ada artinya sebuah pilihan di akhirat. Sebab akhirat bukan tempat memilih. Siapa ingin memilih dari dua tempat, tempatnya adalah di dunia. Dan pilihannya adalah dengan amalan salih yang mendekatkannya kepada surga atau menjauhkannya dari neraka. Iya. Maka ini adalah hal yang sepatutnya sering kita ingat dan selalu kita perhatikan. Karena itulah saya sering mengulangi bahawa pelajari akidah ini adalah hal yang selalu memupuk keimanan. Memupuk keimanan. Sebab di dalam pelajaran akidah itu diingatkan ya, akan diri seorang manusia sebagai hamba Allah, akan mengokohkan dirinya di atas peribadatan,
Sebab kalau dia bukan hamba Allah, berarti dia adalah hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri. Sebab dunia ini adalah penghambaan. Tidak ada kebebasan di dunia ini. Tidak ada kebebasan di dunia ini. Orang yang berkata di dunia ini meriakkan kebebasan, ya, meriakkan kemerdekaan, itu adalah orang yang berbohong atau orang yang tidak mengetahui hakikat dari kebebasan. Di dunia ini adalah penghambaan. Kalau dia bukan hamba Allah, maka berarti dia adalah hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri. Hamba dirinya sendiri. Ya. Dan ini mana terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah firman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah yang dibahasakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam dunianya, "Harabu min ar-rizqi alladhi khuliqu lahu fadulu bi rizqil anfusi wasyaitan." Mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta karenanya. Jadi penghambaan yang mereka dicipta dengannya adalah mereka menjadi hamba Allah. Tujuan mereka dicipta. Tapi mereka lari dari penghambaan ini. Akhirnya mereka pun ditimpa musibah menjadi hamba syaitan dan menjadi hamba dirinya sendiri. Iya. Karena itu setiap perkara yang menentukan kebaikan dan keberuntungan hamba atau menentukan kerugiannya itu kembali kepada diri hamba itu sendiri. Kita yang menentukan di dunia ini, ya, dengan amalan dan istijabah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai ya pembahasan tentang surga dan neraka. Kemudian Syekh rahimahullah taala membuka pembahasan lain. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, "Wa min madhhab ahli al-hadith anna al-iman qawlun wa amalun wa ma'rifah, yazidu bil-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah." Kata beliau dari madhab ahli al-hadith bahawa iman itu adalah ucapan dan amalan dan ma'rifah dan pengetahuan. Ya, maksudnya di sini pengetahuan hanya berada dalam hati. Yazidu bil-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, Syekh mulai menjelaskan akidah Imam Ahli Hadis, ya, berkaitan dengan masalah iman. Berkaitan dengan masalah iman. Iman itu secara bahasa adalah at-tasdiq, ya, adalah al-iqrar wa at-tasdiq, pembenaran dan mempercayai. Itu iman. Dia membenarkan, mempercayai, menerima. Itu makna iman secara bahasa. Adapun secara istilah, iman itu punya dua makna, ada makna umum dan ada makna khusus. Yang diinginkan oleh penulis di sini adalah makna umum dari makna keimanan. Dia berbicara dengan iman dengan makna umumnya. Adapun makna khusus dari iman itu adalah rukun iman yang 6. Itu makna khususnya. Rukun iman yang 6 disertai dengan amalan zahir yang membenarkan keimanan dalam hati. Iya. Adapun iman dengan makna umumnya, ya, dia mencakup seluruh agama itu. Karena itu beliau bahasakan bahwa iman adalah ucapan. Ya. Ini 5 rangkaian iman, ya. Iman adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, keyakinan di dalam hati, bertambah dengan ketaatan, berkurang karena maksiat. 5 poin pembahasan harus diyakini seluruhnya, barulah benar keyakinannya tentang masalah iman. Siapa yang kurang dari 5 pembahasan ini, maka dia belum benar keimanannya terkait dengan masalah iman. Yang pertama, iman adalah ucapan. Iya, iman adalah ucapan. Di bagian dari keimanan, iya, berucap la ilaha illallah adalah keimanan. Berucap la ilaha illallah, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, ya, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di jalan Allah. Itu adalah amalan-amalan dengan ucapan bagian dari keimanan. Wa amal, demikian pula amalan dengan anggota tubuh. Ya. Dia melakukan salat, menyingkirkan gangguan dari jalan, membantu orang yang kesusahan, ya, dan selainnya dari amalan-amalan anggota tubuh. Dan keyakinan, amalan hati, ya, dari rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, ya, tawakal, bergantung kepada Allah, ya, berharap kepadanya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkan Allah, dan selainnya dari amalan-amalan hati. Ya. Ini 3 jenis iman. Dan 3 hal ini disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya ayat yang kita semua menghafalnya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin hunafa
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama murni untuknya sebagai orang-orang yang hanif, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Jadi disebutkan keikhlasan salat dan zakat. Kemudian dikatakan semuanya adalah agama yang lurus. Dari malum ini dari keyakinan, ada yang dari amalan, ada yang dari perbuatan lisan. Sebab salat itu terangkai dari 3 sekaligus. Di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu, mereka orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka mereka bertambah keimanan. Dan terhadap Rabbnya mereka bertawakal. Mereka orang yang menegakkan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Diperhatikan ya, dari rasa takut, amalan hati, dia bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Ya. Dia bertambah keimanan ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Ada tawakal juga dari amalan hati. Dia menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Semuanya disebut iman. Ya, Allah firman, "Ulaika humul mu'minuna haqqan." Mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Jelas ya? Jadi iman terangkai dengan ini. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahawa iman itu banyak cabangnya. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان." Sungguhnya iman itu 73 sampai 79 cabang. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling bawahnya, yang paling rendahnya, paling rendah tingkatannya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Ya, jadi disebut iman itu banyak cabangnya. Dan diberi 3 contoh yang mewakili seluruh keimanan. Yang pertama, ucapan la ilaha illallah, menunjukkan bahawa iman dengan ucapan. Yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa ini? Perbuatan. Ya. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Rasa malu amalan hati. Ya. Amalan hati. Kalau ada malu di dalam hatinya, maka nampak pengaruhnya di tubuhnya. Nampak pengaruhnya di tubuhnya. Ya. Akan ada kemerahan di wajahnya. Dia tidak mendekati sesuatu, dia malu melakukannya. Sama kalau dia malu kepada Allah melakukan maksiat, dia tidak akan berani mendekati maksiat. Ini pengaruh dari rasa malu yang berada di mana? Di dalam hati. Tapi kalau tidak ada rasa malu di dalam hati, maka tidak ada tidak ada kemaluan di air mukanya. Demikian. Maka ini dari hal yang menunjukkan bahawa rasa malu dari amalan hati. Jadi secara umum bahawa iman, ucapan, amalan dan apa? Keyakinan. Ini 3 hal. Harus diyakini. Ya, siapa yang keluar dari hal ini, maka dia pasti masuk ke jalan ahlul bidah. Di antara ahlul bidah ada yang mengatakan iman cukup dengan pengetahuan. Ya, di antara ahlul bidah ada yang mengatakan iman cukup dengan pembenaran. Cukup dengan pembenaran. Di antara ahlul bidah ada yang mengatakan iman cukup dengan amalan. Ini semua pendapat batil. Kalau iman itu cukup dengan pembenaran, ya, Fir'aun sudah mukmin. Sebab dia di akhir hidupnya, dia sudah apa? Mengakui. Ya. Sudah mengatakan, saya beriman kepada siapa yang Bani Israel beriman. Sebelum dia meninggal. Tapi itu tidak bermanfaat baginya keimanan. Ya. Jadi menurut mereka ini, Fir'aun adalah mukmin. Dan memang betul. Ya. Ada di antara mereka yang menulis ya, buku tentang keimanan Fir'aun. Itu Ibn Arabi yang menulis buku tentang keimanan Fir'aun. Nah, dari masa ini pemikiran masih terwarisi. Pemikiran masih terwarisi. Ya. Pernah ada yang membuat seminar di Makassar sana, tahun 90-an. Ya, judulnya Fir'aun adalah mukmin sejati. Ya. Ini semua adalah pengaruh dari apa? Pengaruh dari kesalahpahaman memahami iman. Ya. Jelas ya? Orang yang mengatakan bahawa iman cukup dengan amalan, itu artinya kaum munafikin semuanya adalah mukmin. Dan ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka paling bawah.
Munafik kan amalan tubuhnya sama dengan kaum mukminin, tapi hatinya memendam kekafiran. Berarti dia jadi mukmin. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa iman itu ucapan dan keyakinan saja. Adapun amalan tidak masuk ke dalam penamaan iman. Ya, ini yang paling ringannya dari kesesatan orang yang menyimpang di dalam masalah iman. Ini adalah pendapat kelompok Murji'ah al-Fuqaha. Ya, Murji'ah al-Fuqaha. Jelas ya? Adapun ahli sunnah, mereka meyakini bahwa iman adalah dengan ucapan, perbuatan dan apa? Amalan. Ya, semuanya masuk dalam rangkaian iman. Kemudian iman itu bertambah dan berkurang. Iman bisa bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Dan dalil tentang pertambahan iman sangat banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang disebutkan tadi. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanan. Di antaranya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman." Orang-orang yang manusia berkata, sungguhnya orang-orang yang sudah berkumpul ingin mencelakakan kalian. Ini para sahabat ya. Di kejadian perang Khandaq. Mereka ditakut-takuti oleh kaum munafikin. Mereka berkata, wahai para sahabat, seluruh manusia, orang kafir, musyrikin sudah bersatu padu ingin mencelakakan kalian. Tapi apa keadaan para sahabat? Mereka justru bertambah keimanan. Mereka bertambah keimanan. Maka ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Dan iman itu bisa berkurang dengan maksiat. Bisa berkurang dengan maksiat. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah kelemah-lemah keimanan. Menunjukkan bahwa iman ada yang lemah. Iya. Ada yang lebih lemah lagi. Jelas ya? Menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Ya. Dan di sini ada sudut pembahasan yang kita tidak bisa uraikan seluruhnya. Ada sebab-sebab yang menyebabkan iman itu bertambah. Dan ada sebab-sebab yang menyebabkan iman itu berkurang. Maka secara global inilah iman. Inilah iman di kalangan ahli sunnah. Maka disebutkan di sini riwayat dari Imam Ahmad ketika beliau ditanya tentang makna iman pertambahan dan berkurangnya. Ya. Imam Ahmad rahimahullah taala ya berkata membawakan riwayat dari Al-Hasan bin Musa Al-Ashyab dari Hammad, kemudian dari Umair bin Habib, dibawakan dengan sanadnya dari Umair bin Habib. Umair bin Habib berkata, iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dikatakan, ditanya bagaimana bertambahnya, bagaimana berkurangnya? Kata beliau, idza dzakarna Allah fahamidnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadah. Kalau kita mengingat Allah, memujinya, bertasbih kepadanya, maka itulah tambahan keimanan. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Kalau kita lalai, melantarkan dan melupakan, maka itulah kekurangannya. Itulah kekurangannya. Nah, dari sini perhatikan dari hal yang menarik untuk dicermati di sini. Ya. Al-Humaydi rahimahullah bertanya kepada gurunya Yahya bin Sulaim. Yahya bin Sulaim berkata, saya bertanya kepada seluruh dari 10 ahli fikih tentang iman. Semuanya berkata iman adalah ucapan dan amalan. Ya, beliau sebutkan 10 gurunya. Hisham bin Hassan, Ibnu Jurayj, Sufyan Ats-Tsauri, ya, Al-Musanna ibn Al-Khabbab, Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Uthman, Muhammad bin Muslim At-Tairi, Fudail bin Iyad, Nafi bin Umayr, Sufyan bin Uyainah. Ya, semuanya menjawab iman, qaulun wa amal. Ucapan dan amalan. Ya, ini luar biasa ya. Bagaimana dia berguru kepada 10 guru, semua gurunya dia tanya dengan pertanyaan yang sama. Ya. Ini seperti yang saya tekankan di awal perjumpaan dari kebiasaan as-salaf. Mereka belajar akidah itu bukan cuma sekali. Bertanya tentang akidah bukan cuma pada satu guru, tapi pada banyak guru. Dan lebih daripada ini Imam Al-Bukhari. Ya. Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari punya risalah tentang akidah dicetak di dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau terangkan beberapa pembahasan akidah. Beliau katakan ini adalah pembahasan akidah yang saya temukan dari guru-guru saya dan disebutkan
guru-guru beliau lebih dari 1.000 orang. Ya, lebih dari 1.000 orang. Nah, maka ini menunjukkan bagaimana seorang penuntut ilmu itu dia berguru dan mengambil ilmu. Ya, terus menuntut ilmu dari banyak guru. Jelas ya? Dia mengambil ilmu. Sebab ilmu itu akan semakin kuat apabila dia belajar pada seorang guru, kemudian berpindah kepada guru yang lain, juga mempelajari, dan ini akan menanamkan akidah yang baik padanya. Tapi harus kita tahu guru yang bagaimana. Guru yang kita belajar padanya itu paling tidak ada 3 syarat padanya. Kalau kita belajar dari seorang guru, ada 3 syarat yang harus terpenuhi pada guru itu. Syarat yang pertama, sang guru adalah orang yang baik akidahnya. Syarat yang kedua, sang guru adalah orang yang lurus manhajnya, lurus metode berpikirnya di atas jalan as-salaf. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat seorang guru, dia adalah seorang guru yang tampak darinya keseriusan, ya, dan semangat ingin menasihati umat dan memperbaiki umat. Ya. Karena itu terhadap orang yang bersalah, mereka semangat supaya mereka menjadi baik. Ya. Kalau ada yang keliru, mereka semangat supaya yang keliru ini diluruskan. Ya. Apabila terjadi kemungkaran, mereka menegur. Ini adalah semangat. Ya. Maka guru yang seperti ini, itu adalah orang-orang yang kita mengambil ilmu darinya. Baik. Jadi, ya, di sini Yahya bin Sulaim bertanya kepada seluruh ahli fikih, semuanya menjawab bahwa iman adalah ucapan dan amalan. Demikian pula sebutkan di sini riwayat dari Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ya, berkata bahwa iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Ya. Ucapan as-salaf dalam membahasakan iman, ada yang berkata iman, ucapan, amalan dan keyakinan. Ada keyakinan yang ketiga. Tapi di sini hanya disebut ucapan dan amalan 2 saja. Dan ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Sebab ucapan ada 2. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Amalan ada 2. Ada amalan anggota tubuh dan ada amalan hati dan ada amalan apa? Lisan. Jelas ya? Maka tidak bertentangan. Tapi siapa yang membahasakan dengan bahasa iman, ucapan, amalan dan keyakinan, ini lebih detail. Ini lebih detail. Bagi siapa yang membahasakan ucapan dan amalan, itu juga adalah definisi yang sudah diucapkan oleh as-salaf rahmatullahi alaihim. Iya. Beliau berkata iman, ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Kemudian saudaranya Ibrahim bin Uyainah bertanya, wahai Abu Muhammad, taqulu yanqus, apakah kamu berkata berkurang? Heran dia. Ini benar berkurang? Ya. Maka Ibnu Uyainah marah, uskut ya qabi, diamlah kamu anak kecil. Bal yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Ya, berkurang sampai tidak tersisa sama sekali. Bisa berkurang sampai tidak tersisa. Nah, ini ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Yang paling bagus menafsirkannya kalau ditafsirkan dengan hadis, keluar dari neraka dan ada kebaikan sebesar syair, sebesar gandum di hati, ada sebesar hukum di hati, ada sebesar darah di hati. Menunjukkan bahwa iman itu ya, kadang berkurang dan berkurang sampai demikian keadaannya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, kata Sabuni rahimahullah, ya, beliau membawakan riwayat dari Al-Walid bin Muslim. Walid bin Muslim berkata, saya mendengar Al-Auza'i, Imam Malik, Sa'id bin Abdul Aziz, ini semua panutan di masanya. Mereka mengingkari orang yang berkata iman tanpa amalan. Ya. Nah, mereka ini Al-Auza'i, Imam Malik, Sa'id bin Abdul Aziz semuanya mengatakan tidak ada iman kecuali dengan amalan. Maka kata Sabuni, "Faman kanat ta'atuhu wa hasanatuhu akthar, fa innahu akmalu imanan mimman kana qalil at-ta'at kathir al-ma'siyah al-ghafla wal idha'ah." Kata beliau, siapa yang banyak ketaatannya, banyak kebaikannya, maka keimanannya lebih sempurna daripada orang yang sedikit ketaatan, banyak berdosa, banyak lalai dan menelantarkan. Nah, kemudian beliau di sini membawakan beberapa riwayat dari para a'immah rahimahumullah taala yang menunjukkan tentang keimanan. Ya, di antaranya di sini adalah ucapan Al-Amir Abdullah bin Tahir. Al-Amir Abdullah bin Tahir ini seorang gubernur ya, dan dia adalah seorang yang salih, penuntut ilmu. Beliau berkata kepada Ahmad bin Sa'id Ar-Ribaqi, wahai Ahmad,
innakum tubughiduna haula'il qaum jahlan wa ana ubghiduhum an ma'rifah. Wahai Ahmad, kalian membenci orang itu, maksudnya mereka ahli bidah, kalian benci karena kejahilan. Adapun saya benci mereka karena pengetahuan. Ya, karena pengetahuan. Awalan annahum la yarawna lis-sultani ta'ah. Pertama, ahli bidah itu tidak pernah memandang ada ketaatan untuk pemerintah. Yaitu ahli bidah. Ya. Tidak ada ahli bidah yang berkata boleh taat kepada pemerintah. Sebab tidak seorang pun yang berbuat bidah kecuali dia memandang boleh melakukan keliru terhadap penguasa. Itu ahli bidah. Adapun ahli sunnah, ya, mereka memandang taat kepada penguasa. Sebagaimana akan dijelaskan nanti. Yang kedua yang menyebabkan Gubernur Amir Abdullah bin Tahir membenci ahli bidah karena mereka berkata innahu laysa lil imani indakum qadar. Sungguhnya iman itu di sisi mereka tidak ada kadarnya. Ya, tidak ada artinya. Ya. Nah, jadi iman itu ya, tidak bertambah dan berkurang menurut mereka. Sama saja semua iman itu. Padahal kata Amir bin Tahir, saya tidak mampu untuk mengatakan bahwa imanku sama dengan imannya Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya ini adalah ulama negeri Naisabur, semasa dengan Imam Ahmad, guru Imam Muslim. Ya, dan beliau sangat terpandang sekali di negerinya, sangat disegani. Ya, dan saya tidak bisa mengatakan bahwa imanku sama dengan imannya Ahmad bin Hanbal. Adapun mereka orang-orang Murji'ah itu, mereka berkata bahwa iman kami sama dengan imannya Jibril, sama dengan imannya Mikail. Ya, subhanallah. Sebab mereka mengatakan iman tidak bertambah dan berkurang. Iman sama saja. Tidak bertambah dan tidak apa? Tidak berkurang. Bagi mereka iman itu satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan bagi mereka. Dan di sini dalam masalah iman ada dua kelompok yang menyimpang. Ya. Dalam masalah iman ada dua kelompok yang menyimpang. Ada kelompok Murji'ah dan ada kelompok Al-Wa'idiyah. Ya. Kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menyimpang dalam hal ini. Kalau kelompok Murji'ah, mereka katakan iman satu bagian. Jadi kalau dia berbuat dosa, itu hilang sebagiannya. Tapi kalau tetap sebagiannya, itu sama saja. Dia tetap seluruhnya. Sebab iman semuanya apa? Satu bagian. Kalau Murji'ah, kalau Khawarij sebaliknya. Iman juga satu bagian. Kalau hilang sebagiannya, hilang seluruhnya. Karena itu orang yang berbuat dosa besar bagi mereka kafir. Sebab dia menghilangkan sebagian imannya, artinya seluruh imannya hilang. Jelas ya? Ya. Adapun ahli sunnah, mereka tidak berkata seperti itu. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Orang yang berbuat dosa dikatakan dia adalah mukmin tapi kurang keimanannya, atau mukmin dan dia berdosa. Jelas ya? Ini ahli sunnah. Dan ini yang ditunjukkan oleh dalil sebagaimana yang telah kita terangkan. Nah, kemudian di sini beliau juga membawakan riwayat dari Ishaq bin Rahawai, ya, dari Ibnu Mubarak rahimahullah taala tentang kelompok Murji'ah. Ya, saya tidak membaca di sini ya. Kemudian di akhir dari pembahasan, ya, disebutkan di sini tentang Al-Imam Ahmad ibn Harb. Ahmad bin Harb Az-Zahid, ya, dipersaksikan bahwa agama yang beliau pegang annal iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Ya, iman itu adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Baik, selesai sudah pembahasan yang berkaitan dengan masalah iman. Ya, wallahu ta'ala. Baik, waktu sudah habis ya. Dan untuk perhatikan saya di akhir-akhir pembahasan ini, ya, kadang sebagian dari isi riwayat saya tidak baca, ya, karena meringkas ya, kita ingin meringkas waktu. Dan mungkin di sesi terakhir nanti setelah Isya saya lebih banyak meringkas lagi. Ya, saya hanya menyimpulkan sudut-sudut pembahasan yang diterangkan oleh penulis. Ya, dan di akhir buku ini ada hal yang bagus kita baca tentang tanda-tanda ahli sunnah, ya, etika yang harus dipegang oleh seorang ahli sunnah, dan juga diterangkan tentang tanda-tanda ahli bidah. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini. Insyaallah taala kita akan sambung lagi di sesi yang terakhir setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.